Hai semuanya, selamat datang di Maheswari Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita jumpa lagi di video kali ini. Nah, kali ini aku akan membahas tentang kebutuhan zat gizi pada ibu hamil dan menyusui. Karena pada P3K tahun ini dan SKB tahun sebelumnya, masalah gizi ini banyak dikeluarkan pada saat tes ya teman-teman. Jadi seringkali kita mungkin bukan menganggap enteng, enggak, tapi kayak kita terlalu fokus di latihan-latihan kasus, kehamilan, kayak abortus, kemudian di persalinan yang atau neuteri, yang lain-lain, pokoknya kasus-kasus yang sering kita pelajari sampai kita lupa tentang status gizi pada ibu hamil. Nah, ketika kita dihadapkan dengan soal gizi, maka barulah kita kebingungan ya, teman-teman. Nah, oke, seperti biasa, aku akan membahas teorinya dulu di awal dan di akhir nanti baru aku berikan latihan soalnya. Kita langsung aja. Kebutuhan zat gizi pada ibu hamil, A. Variasi makanan, karbohidrat adalah zat gizi makro yang meliputi gula, pati, dan serat. Gula dan pati merupakan sumber energi berupa glukosa untuk sel-sel darah merah, otak, sistem saraf pusat, plasenta, dan janin. Pemenuhan kebutuhan energi yang berasal dari karbohidrat dianjurkan sebesar 50-60% dari total energi yang dibutuhkan, terutama yang berasal dari karbohidrat pati dan serat, seperti nasi, sereal, roti, dan pasta, juga jagung, sagu, singkong, dan ubi jalar. Kemudian protein. Protein merupakan komponen yang penting untuk pembentukan sel-sel tubuh, pengembangan jaringan, termasuk untuk pembentukan plasenta. Kebutuhan protein untuk ibu hamil sekitar 17 gram per hari. Jenis protein yang dikonsumsi seperlimanya sebaiknya berasal dari protein hewani, seperti daging, ikan, telur, susu, yogurt, dan selebihnya berasal dari protein nabati, seperti tahu, tempe, kacang-kacangan, dan lain-lain. Lemak merupakan zat gizi penting yang berperan meyakinkan pada perkembangan janin dan pertumbuhan awal pasca lahir. Asam lemak omega 3 DHA penting untuk perkembangan dan fungsi saraf janin selama kehamilan. Kebutuhan energi yang berasal dari lemak saat hamil sebaiknya tidak lebih dari 25% dari kebutuhan energi total per hari. Asam linoleat banyak terdapat pada minyak kedelai, minyak jagung, minyak bunga matahari, minyak biji kapas. DHA dan ALA banyak terdapat dalam minyak ikan, seperti ikan laut, lemuru, tuna, salmon. Selain itu juga terdapat dalam sayuran berdaun hijau tua seperti bayam dan brokoli, minyak canola, biji labu kuning, dan minyak flaxseed. Kebutuhan minyak dalam pedoman gizi seimbang dinyatakan dalam 4 porsi, di mana 1 porsi minyak adalah 5 gram. Kemudian ada vitamin dan mineral. Vitamin membantu berbagai proses dalam tubuh seperti pembelahan dan pembentukan sel baru. Contohnya, vitamin A untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan sel serta jaringan janin. Vitamin B seperti tiamin, riboflavin, dan niacin untuk membantu metabolisme energi. Sedangkan vitamin B6 untuk membantu protein membentuk sel-sel baru. Vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi yang berasal dari bahan makanan nabati. Vitamin D untuk membantu penyerapan kalsium. Mineral berperan dalam berbagai tahap proses metabolisme dalam tubuh, termasuk pembentukan sel darah merah atau besi dalam pertumbuhan, yodium dan seng, serta pertumbuhan tulang dan gigi, itu kalsium. Nah, untuk suplementasi ibu hamil, yang pertama ada zat besi. Zat besi dibutuhkan untuk pembentukan komponen darah, yaitu hemoglobin, yang terdapat dalam sel darah merah, yang beredar di dalam darah dan berfungsi antara lain mengangkut oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Kebutuhan tambahan total selama kehamilannya diperkirakan 1000 mg. Bahan makanan sumber zat besi yang terbaik adalah makanan yang berasal dari sumber hewani seperti daging dan hati. Sementara zat besi yang berasal dari sumber makanan nabati, misalnya serealia, kacang-kacangan, dan sayuran hijau, walaupun kaya zat besi, tetapi zat besi tersebut mempunyai bioavailabilitas atau ketersediaan hayati yang rendah sehingga hanya sedikit sekali yang dapat diserap di dalam usus. Sumber zat besi nabati ini agar dapat diserap dengan baik harus dikonsumsi bersama-sama dengan sumber protein hewani, seperti daging atau sumber vitamin C seperti buah-buahan.
Kemudian ada asam folat. Asam folat termasuk dalam kelompok vitamin B. Jumlah yang dibutuhkan hingga trimester akhir kehamilan adalah 0,4 mg per hari per orang. Sumber asam folat antara lain sayuran berwarna hijau seperti brokoli dan bayam, telur, dan daging. Kalsium. Kalsium dibutuhkan untuk pembentukan tulang dan sel-selnya. Jumlah kebutuhan kalsium bagi ibu hamil sendiri sebesar 1000 mg per hari selama kehamilan. Sumber kalsium antara lain telur, susu, keju, mentega, daging, ikan, dan bayam. Nah, kemudian ini adalah kebutuhan energi dan zat gizi pada busui ya. Eh, yang makronya, yang pertama ada energi. Secara teori, kebutuhan energi meningkat 500 sampai 600 kilokalori per hari selama 1 tahun pertama menyusui. Penambahan kalori diperlukan untuk cadangan lemak, pertumbuhan payudara, pertumbuhan bayi yang disusui, dan peningkatan BMR. Kemudian protein, tambahan protein diperlukan untuk mendukung pertumbuhan payudara dalam pembentukan ASI. Kebutuhan protein selama 1 tahun pertama menyusui bertambah 17-20 gram per hari dari kebutuhan wanita dewasa. Jadi sekitar 67-70 gram protein per hari. Lemak, asam lemak sangat esensial untuk pertumbuhan payudara dan sintesis prostaglandin. Kebutuhan asam lemak esensial meningkat menjadi 4,5% dari total kalori. Kebutuhan lemak dapat dipenuhi 25-30% dari total kalori sesuai dengan keadaan ibu. Kemudian ada karbohidrat. Kebutuhan karbohidrat dapat ditentukan dengan menghitung sisa kebutuhan kalori setelah dikurangi lemak dan protein. Nah, ini sebenarnya kayak lebih ke ahli gizi sih kalau yang seperti ini, tapi teman-teman cukup tahu ya. Nah, bentuk karbohidrat perlu diperhatikan apabila ibu mengalami gangguan metabolisme karbohidrat seperti diabetes. Untuk kasus ini perlu digunakan karbohidrat yang rendah glycemic load. Kemudian yang mikro ada asam folat. Folat berperan dalam sintesis DNA, membuat vitamin ini sangat esensial untuk proses penyusuan. Folat sebaiknya diberikan pada masa konsepsi. Nah, seorang wanita menyusui membutuhkan 280 mikrogram per hari. Asam askorbat direkomendasikan tambahan 10 mg per hari dari kebutuhan asam askorbat untuk wanita menyusui. Defisiensi asam askorbat tidak berhubungan dengan outcome penyusuan, namun beberapa penelitian menunjukkan hubungan kadar asam askorbat plasma yang rendah dengan volume ASI. Asam askorbat juga bermanfaat untuk meningkatkan absorpsi besi di usus. Nah, oke, udah teman-teman untuk teorinya. Sekarang kita masuk ke latihan soalnya. Nomor 1, Ibu A, seorang ibu menyusui bayi. Seorang ibu menyusui bayi yang sudah berusia 3 bulan. Berapakah rata-rata tambahan energi untuk ibu tersebut dalam rangka memproduksi ASI yang optimal? A. 300 kilokalori, B. 500, C. 700, D. 900, E. 1000. Nah, kalau ketemu soalnya seperti ini, kalau kita udah tahu teorinya, sebenarnya gampang, nggak perlu mikir jauh-jauh. Karena jelas yang ditanyakan adalah tambahan energinya ya. Jadi nomor 1 ini jawabannya adalah yang B. 500 kilokalori. Nomor 2, Ibu A, seorang ibu yang menyusui bayi yang sudah berusia 3 bulan. Berapakah rata-rata tambahan protein per hari untuk ibu tersebut? A5, B7, C10, D17, E25. Ini udah jelas ya teman-teman, jawabannya adalah yang D17. Nomor 3, Nyonya E usia 38 tahun, saat ini sedang menyusui bayinya, mempunyai berat badan 60 kg dan tinggi badan 155 cm. Aktivitas sehari-hari selain ibu rumah tangga juga mengajar di sekolah dari jam 07.00 sampai 14.00. Zat gizi apakah yang harus diperhatikan untuk kesehatan tulangnya? A. Energi total, B. Karbohidrat, lemak, dan protein, C. Protein dan asam amino, D. Fe, asam folat, dan protein, E. Vitamin D dan kalsium. Nah, teman-teman di sini yang ditanyakan adalah zat gizi apakah yang harus diperhatikan untuk kesehatan tulangnya. Kalau untuk kesehatan tulang, udah jelas itu berkaitan dengan kalsium ya, teman-teman. Nomor 3 ini jawabannya adalah yang D, vitamin D dan kalsium. Nomor 4, seorang ibu menyusui memerlukan nutrisi yang baik untuk menjaga kepadatan tulang diri sendiri dan bayinya. Bahan makanan apakah yang disarankan untuk fungsi tersebut? A. Tahu, tempe, dan sayuran berwarna merah. B. Susu dan hasil olahnya, serta ikan teri. C. Daging, unggas, kacang-kacangan. D. Telur, daging sapi, sayuran hijau. E. Biji-bijian dan sayuran hijau. Nah, ini adalah jenis makanannya. Di soal SKB tahun 2021 banyak jenis soal yang seperti ini. Jadi misalkan ibunya mengalami
hiperemesis. Maka makanan seperti apa yang harus kita berikan? Nah, kalau di sini ditanyakannya adalah untuk menjaga kepadatan tulangnya, makanan seperti apa? Ya, teman-teman. Kalau yang A, tahu, tempe, dan sayuran berwarna merah ini kurang tepat. Kalau yang B, susu dan hasil olahnya serta ikan teri, ya ini tepat ya teman-teman, karena memang untuk menjaga kepadatan tulang itu kan berkaitan dengan kalsium. Makanan-makanan eh, yang termasuk di dalamnya itu adalah seperti susu dan hasil olahannya, misalkan keju, mentega, ikan, serta bayam. Kalau yang D, daging unggas dan kacang-kacangan ini bukan jawaban yang tepat. Yang D, telur, daging sapi, sayuran hijau juga bukan. Nah, jadi nomor 4 itu jawabannya udah jelas, yang B, karena emang sesuai dengan teorinya ya teman-teman kalau soal seperti ini. Nomor 5, Ibu F, seorang ibu menyusui, usia 32 tahun, berat badan 62 kg, tinggi badan 158 cm, mempunyai kebiasaan makan utama 3-4 kali per hari. Suka sekali makan camilan kering seperti biskuit, gorengan, dan kue manis, tidak suka makan sayur dan buah. Minum susu 2 gelas per hari, masalah gizi apakah yang beresiko akan muncul pada ibu tersebut? A. Anemia, B. Kurang kalsium dan fit D, C. Gaki, D. Obesitas, E. Karies gigi. Nah, ini ibunya ini hobinya ini ngemil ya teman-teman. Kemudian dalam sehari minum susunya 2 gelas per hari. Bukan apa namanya? Kalau dianjurkan kalau pada ibu menyusui itu kan minum air putih 8 sampai 12 perharinya ya. Nah, jadi di sini udah jelas sebenarnya ini berkaitan dengan obesitas karena dari kebiasaan makannya, kemudian kayak gaya hidupnya, suka makan cemilan itu bisa berpengaruh ke berat badan nantinya. Oke, jadi ini masalah gizi yang akan beresiko muncul adalah obesitas. Oke, teman-teman, itu tadi pembahasan tentang kebutuhan gizi pada ibu hamil dan ibu menyusui, serta latihan soalnya. Semoga apa yang kuberikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.